kita mulai acara kita hari ini, hari Kamis tanggal 6 Agustus tahun 2020. Firman Tuhan hari ini 2 Raja-Raja 4 ayat 43. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu, supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Mari kita bernyanyi PD nomor 756 ayat 3. Satu lagi ya. Ku tahu Tuhan, Engkau bersamaku, ku bahagia. Ku tahu Tuhan, Kau memberkatiku, ku bahagia. Ya Allahku, beri aku damai-Mu, ku terima padamu Tuhanku. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Allah Bapa kami. Kami berkesempatan beribadah pada saat ini. Tuhan, mampukan kami memahami seluruh firman dan mampukan kami menyanyikan lagu pujian terhadap Tuhan. Dan pimpinlah kami dalam kegiatan kami pada hari ini maupun masa-masa yang akan datang. Berikan kekuatan kesehatan, kecerdasan pikiran, serta kemakmuran. Terima kasih Tuhan, dengarkan dan berkatilah kami, serta sempurnakanlah dua perbuatan kami, manusiakan dalam Yesus Kristus selama-lamanya. Amin. Jadi ini Bapak jelaskan sedikit. Firman Tuhan yang saat ini, yang nats pada hari ini, tadi yang dibacakan, tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisa. Ini sebelum nats ini awalnya Nabi Elia pergi kembali ke Gilgal. Di Gilgal dia menemui sudah banyak orang berkumpul pengikutnya dengan imam-imamnya. Jadi pada saat itu, di masa itu, di wilayah itu terjadi masa-masa kelaparan. Maka juga para pengikutnya itu sudah mengalami kelaparan. Datanglah Elia berkata kepada hamba-hambanya, ambillah kuali yang terbesar yang ada di sini dan masaklah makanan. Jadi hambanya ini pergilah ke ladang. Diambilnya lah buah dari tumbuhan itu namanya surung-surungan. Dan dibawanya dari ladang, lalu diiris-irisnya, dimasaknya dari kuali yang terbesar tadi. Setelah masak, dibagikannya lah kepada para pengikut abdi Allah yang ada di situ. Tapi datanglah seseorang. Jangan, itu
adalah makanan beracun. Makanan yang ritual itu membuat kematian. Dan pada saat itu juga datanglah, berkatalah Elia, ambillah tepung, lemparkanlah ke kuali itu, sehingga menjadi tidak beracun lagi makanan itu. Dan sendoklah, cukuplah, dan bagikanlah katanya. Juga pada saat itu datang juga seorang bal, Salisa. Dia membawa 20 roti dan sekantung gandum sebagai persembahan ucapan syukurnya atas hasil dadamnya. Dia memberikan kepada abdi Allah. Setelah diserahkan, datanglah Elia kepada pelayannya. Bagikanlah kepada orang-orang dan berilah makan. Tetapi pelayannya berkata pada seperti nas kita hari ini. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang, padahal hanya 20 roti, sekantong gandum. Elia menjawab, berikanlah kepada orang-orang itu, supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan. Orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Jadi diberikanlah, sehingga memang setelah makan mereka ada sisanya. Hal ini nanti kalau kita mau baca ada di Matius. Itu juga itu bacaan untuk hari ini juga itu di Matius 15 ayat 32 sampai 38. Coba bacakan ini. Matius 15 ayat 32 sampai 39. Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 70 bakul, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Itu. Jadi di perjanjian lama, di zaman dulu sebelum Yesus lahir, dia sudah melakukan mujizat. Nah, kalau Musa melakukan mujizat besar di bangsa, kalau Elia dia melakukan, diberikan Tuhan kepadanya kuasa untuk melakukan mujizat kecil dan pada orang-orang kecil. Itu. Jadi kita pun dalam keluarga kita selalu ada rasa khawatir, rasa bimbang dalam menjalani kehidupan kita. Dengan nats hari ini, firman Tuhan mengatakan kepada kita, kita tidak perlu merasa khawatir. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita kelaparan, tidak membiarkan kita kekurangan, tidak akan memberikan kesengsaraan. Jadi Tuhan itu akan menganugerahkan kebahagiaan, makanan yang cukup dan berkemakmuran. Sehingga
kita itu diperkenankan berkarya, beraktivitas dalam menjalani kehidupan kita sebagai sarana Tuhan untuk mengaplikasikan kekuasaannya, kemurahan hatinya, terutama kepada kita keluarga. Dengan demikian, bagaimana kita untuk mendapatkan itu? Kita adalah berpedoman kepada firman Tuhan, agar firman Tuhan itulah yang menguasai kita, sehingga kita diberikan sarana-sarana untuk memperoleh kesuksesan, kebahagiaan, kemakmuran. Jadi kita diberikanlah pekerjaan yang baik, seperti kepada Andi, Akina, Pasar Ibu. Tuhan akan memberikan pada waktunya di mana tempat bekerja, berkarya, sukses, mulia, dan dari pekerjaan itu akan memperoleh kebahagiaan, kemakmuran, dan bisa menjadi berkat untuk di sekelilingnya, sehingga kita menjadi saluran dan saluran berkat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Begitu juga sih Emanuel Pasar Ibu. Walaupun kita tidak bisa pada saat ini memberikan kontribusi di dalam keluarga, tapi ke depan dengan permohonan kepada Tuhan, kita selalu dikuasai oleh firman Tuhan, akan dimampukan memiliki usaha yang baik, yang menguntungkan, baik itu di bidang usaha pertanian, peternakan, perikanan, seperti dua permohonan si Immanuel Parian. Jadi itu akan dikabulkan Tuhan. Yakinlah, itu akan indah pada waktunya. Begitu juga adikmu, abangmu si Rio. Rio akan dituntut oleh Tuhan, dituntut oleh Roh Kudus, dipimpin untuk melaksanakan segala tugas-tugasnya di tempat dia bekerja, sehingga bisa sukses dan berbahagia. Melalui sarana pekerjaan itu, Tuhan memberkatinya sehingga menjadi berkat di sekitarnya, bahkan kepada seluruh keluarga dan seluruh masyarakat banyak, sehingga juga boleh berpartisipasi memberi persembahan kudus kepada abdi Allah, kalau saat ini melalui gereja. Tuh, jadi berpartisipasi untuk membangun gereja, membangun rumahnya, membangun umat percaya Tuhan, sehingga dengan demikian anak-anaknya sukses mulia, tentu orang tuanya pun akan hidup bahagia berkemakmuran. Dan kalau nanti sukses mulia anak-anaknya, tentu akan bisa berkesempatan memberikan kasih sayang, mencintai kepada orang tuanya dan menghormati, sehingga akan terlaksana apa yang diperintahkan pada kita 10 itu, terutama kita yang kelima. Hormatilah orang tuamu agar kamu hidup berbahagia di tanah dan panjang umurmu, tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Gitu. Amin. Mari kita bernyanyi. Tadi yang tadi aja ayat 1. Ya, 756. Ku tahu Tuhan. Ya. Tadi ayat 3 kita nyanyikan. Tadi ayat 1. Ayat 1 tadi? Ayat 3 kan? Yang pertama ayat 1, yang kedua ayat 3. Ya, apalah. Ku tahu Tuhan, Kaulah pelindungku, ku bahagia. Ku tahu Tuhan, Kaulah penolongku, ku bahagia.
Firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan hari ini Mazmur 105 ayat 1 sampai 6. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan. Serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapanlah segala perbuatannya yang ajaib. Berbegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatannya ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang yang pilihannya. Abang yang kedua. Belum. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih Tuhan Allah, kami berkesempatan melaksanakan kebaktian ibadah pada hari ini, hari Kamis tanggal 6 Agustus tahun 2020. Sempurnakan serta berkatilah ibadah kami ini dan terimalah sebagai persembahan kudus di hadapan-Mu. Tuhan, mohon lindungilah dan berkatilah seluruh keluarga kami dimanapun berada. Kiranya firman-Mu yang menguasai kami, Roh Kudus-Mu yang memimpin seluruh aktivitas kami, berilah kami kemakmuran. Amin. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.